Ya, halo Sobat Kicomania, dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya yang membahas seputar manfaat kerodong untuk murai batu. Ya, nah kita langsung saja ke video ini atau topik pembahasan ini supaya kita tidak salah treatment terhadap murai batu rawatan kita ya. Karena tidak jarang bisa jadi murai batu ini gacor di dalam kerodong, tapi begitu kerodong dibuka, murai batu ini diam 1000 bahasa. Ya kita langsung saja membahas supaya treatmentnya bisa berjalan dengan benar ya, tentu hasilnya memuaskan. Ya, kerodong ini bisa bermanfaat kalau murai batu kita ini sebenarnya sudah gacor. Ya. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang tepat untuk menggunakan kerodong terhadap murai batu rawatan kita, yang pertama, murai batu ini sudah gacor. Ya. Jadi apa manfaatnya kerodong terhadap murai batu yang gacor? Ya. Murai batu ini akan lebih banyak menyerap materi yang ada di luar kandang. Dengan kondisi kandang tertutup atau dengan full kerodong, murai batu ini masih akan tetap gacor di dalam, tapi dia lebih banyak punya waktu untuk menyerap materi-materi yang ada di sekelilingnya. Katakanlah kerodong ini sangat bermanfaat untuk pemasteran. Ya. Jadi dia lebih banyak mendengarkan ketimbang berkicau. Ya. Jadi ini manfaatnya salah satunya untuk pemasteran ya. Yang kedua, ya ada yang mengatakan kerodong ini bisa berefek murai batu ini menjadi overbirahi. Ya sebenarnya belum ada bukti ya kenapa murai batu ini menjadi overbirahi ketika dikerodong. Nah, penalarannya murai batu ini tidak terlampiaskan emosinya, tidak terlampiaskan birahinya, ya, sehingga ditahan-tahan begitu kerodong dibuka langsung memperlihatkan sikap atau reaksi overbirahi. Sekali lagi itu belum ada yang bisa memastikan reaksi tersebut diakibatkan oleh kerodong. Ya, jadi kerodong ini sampai sejauh ini tujuannya untuk membatasi supaya murai batu ini tidak terlalu banyak berkicau atau tidak terlalu banyak bereaksi terhadap apa yang dilihat di sekitarnya. Ya. Jadi kerodong ini membatasi itu semua sehingga murai batu ini lebih banyak diam, dalam arti bukan diam membisu tapi tidak mengeluarkan seluruh tenaganya untuk berkicau ya atau bongkar isian. Ya inilah manfaat dari kerodong ini ya. Untuk selain untuk lebih banyak hanya ngeriwik atau menyerap materi dalam hal pemasteran, ya kerodong ini juga bisa bermanfaat menjaga kestabilan suhu di dalam kandang ya. Suhu murai batu ini terjaga, dan kalau suhunya sudah terjaga, relatif murai batu ini akan lebih stabil metabolismenya. Karena yang bikin murai batu di gantangan tidak stabil, ini metabolismenya sering berubah-berubah. Mempertahankan kestabilan baik durasi kerjanya ataupun dalam waktu rentan yang lama, ya kerodong ini bisa bermanfaat. Treatment kerodong ini bisa bermanfaat kalau digunakan secara benar. Nah lalu dari jam berapa sampai jam berapa kerodong ini harus digunakan? Tidak ada patokannya sebenarnya dari jam berapa. Tujuannya sekali lagi
bisa selalu mengamati kondisi daripada murai batu ini. Setelah kita melakukan sesuatu, lihat reaksinya, lihat karakternya, apakah ada yang berubah menjadi sesuatu yang baik atau menjadi buruk. Ya, jadi itu betul-betul, jadi tidak ada istilah sekali kerodong tetap kerodong, tidak ada. Jadi, yang ada adalah sekali kita berikan aksi, lihat reaksinya. Sehingga murai batu ini betul-betul berada dalam posisi yang kita inginkan atau kita harapkan. Ya. Nah, itu untuk murai batu yang mau kita siapkan untuk lomba ya, kondisi manfaat dari kerodong. Yang kedua, kerodong ini kalau bisa bermanfaat kalau kita tahu treatment sauna. Ya. Sauna ini ya tentu yang namanya sauna berarti penguapan ya, dengan kondisi kerodong basah, kemudian burung dijemur dalam kondisi full kerodong, tapi kerodong ini dibasahin sehingga panas yang ada di dalam mempengaruhi daripada fisik daripada murai batu kita, yang kita berharap murai batu ini bisa meningkat sisi fighternya, karena dengan uap ini bisa mempengaruhi tubuh daripada murai batu ini merasa lebih segar, lebih fighter. Tapi hati-hati Sobat Kicauania, ini bisa sangat berbahaya ketika pertama kerodongnya terlalu tebal sehingga sirkulasi udara tidak terlalu bebas keluar masuk atau tidak berganti udara yang ada di dalam. Ya. Kemudian kebersihan kandang ketika menggunakan treatment ini, treatment sauna ini, hati-hati ya. Jadi sebelum treatment ini dilakukan, harap dibersihkan dulu karpetnya supaya kotoran ini tidak menguap ketika nanti dijemur dengan sistem treatment sauna. Ya, panas yang ada di dalam kandang ini tidak menguap dan dihirup oleh murai batu kita, padahal kandang ini kondisi kotor, ada kotorannya. Jadi uap kotoran ini bisa terhirup dan ini bisa merusak daripada pernapasan murai batu kita ya. Jadi kalau untuk kerodong ini menggunakan treatment penguapan atau sauna, ya harap pastikan selalu kondisi kandang dalam keadaan bersih ya. Kemudian perhatikan juga jenis daripada kerodong ini, bagaimana ketebalan dari pori-porinya ya. Jangan sampai pori-porinya terlalu kecil ya, sehingga ini bisa membahayakan murai batu kita berada dalam posisi dehidrasi, terlalu panas di dalam ya. Kemudian kalau menggunakan treatment sauna ini, lihat kerodongnya atasnya ini jangan sampai tertutup semuanya full. Kalau bisa dibuka karet kerodong atasnya ini ya, sehingga sirkulasi masih memungkinkan keluar. Dan posisi pakan ya, namanya sauna berarti posisi pakan ini harus diambil semua. Bagaimana dengan minumannya? Ya kalau kita memang putuskan sauna ini bisa lebih lama kita lakukan dengan kerodong, ya air minumnya ini bisa berada di dalam kandang atau diberikan air minum ya selama full kerodong treatment sauna ya, sehingga tidak terdehidrasi ya. Kalau hanya sebentar, lebih baik minuman ini diambil sebentar, dalam arti misalkan katakanlah maksimal 15 menit, kalau lama bisa setengah jam atau sejam ya. Jadi ini manfaat daripada kerodong ini untuk treatment sauna, untuk meningkatkan sisi fighter daripada murai batu kita. Bagaimana untuk rawatan harian? Ya kalau murai batu yang sebenarnya kita belum siapkan untuk ke lapangan, katakanlah kita berharap untuk murai batu ini cepat gacor, sebenarnya salah kalau kita menggunakan kerodong. Ya. Jadi kalau kerodong ini bisa bermanfaat untuk rawatan harian, hanya untuk menghindari gangguan dari serangga. Ya, jadi kita bisa putuskan apakah memang di lingkungan kita terlalu banyak serangga-serangga kecil yang bisa mengganggu murai batu kita pada saat beristirahat di dalam kandang atau beraktivitas. Ya.
Jadi kalau untuk murai batu yang sebenarnya baru kita rawat, ya kami anjurkan sebaiknya jangan dikerodong di siang hari ya, pagi sampai sore hari. Kalau mau dikerodong ya silahkan malam hari, karena memang malam hari aktivitas murai batu ini akan berkurang. Jadi manfaat kerodong ini bisa memberikan rasa nyaman tanpa ada gangguan dari serangga-serangga lain. Kemudian kerodong ini bisa bermanfaat kalau memang untuk melakukan perjalanan supaya tidak stres di jalan. Dan kerodong ini bisa bermanfaat juga untuk di lapangan. Ya kalau murai batu kita ini katakanlah sisi faktornya terlalu tinggi, kita bisa bayangkan murai batu ini akan lebih banyak mengeluarkan suara sebelum sesi mau digantangkan. Ya kita tidak mau mengalami hal seperti itu ya, karena bisa jadi di gantangan menjadi gembos ketika digantangkan ya. Jadi kerodong ini bisa bermanfaat untuk membatasi murai batu kita terlalu bereaksi berlebihan, katakanlah bongkar isian sehingga menghabiskan banyak tenaga ya. Jadi kerodong ini bisa bermanfaat. Nah sekarang ada banyak muncul kerodong-kerodong yang dua layer ya, dengan jenis kainnya yang berbeda-beda. Jadi ini sebenarnya memang tidak banyak pengaruh, tapi kalau memang yang dua layer ini betul-betul tertutup sekali ya, ini bisa kita bermanfaat kerodong-kerodong yang dua layer ini untuk betul-betul menutup penglihatan daripada murai batu kita terhadap murai batu lain ketika berada di gantangan ya, di lapangan ya, bahkan ketika berada di bawah ya, kita untuk siap-siap untuk digantangkan ya. Jadi kalau hanya satu layar biasanya masih bisa tembus penglihatan murai batu ini ya, meskipun ya masih samar-samar, tapi setidaknya satu layar pun sudah cukup. Kalau dua layar ya tujuannya untuk menutup secara lebih rapat sehingga murai batu ini tidak terlalu banyak bereaksi ketika melihat murai batu lain sedang berkicau yang bisa jadi menumbuhkan sisi faktornya terlalu tinggi atau terlalu dini untuk dikeluarkan ya, yang nantinya bisa dikeluarkan di gantangan ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan kalau kita menggunakan treatment kerodong untuk murai batu rawatan kita, baik untuk harian maupun untuk berada di gantangan ya. Sekali lagi kalau kita mau kerodong murai batu rawatan kita ini, kita harus selalu pastikan kita tujuannya mau apa, mau supaya apa dulu murai batu ini. Jadi semuanya tidak sama treatment ini ya. Beda tujuan, beda cara, beda bahkan lamanya murai batu ini berada dalam kerodong ya. Kalau murai batu ini menjadi terlalu banyak diam, itu juga tidak baik, karena memang murai batu ini bisa menjadi berlemak, bukannya malah jadi gacor, malah diam membisu. Atau bahkan murai batu ini terlalu banyak dikerodong sehingga ketika buka kerodong murai batu ini dia membisu, jadi bunyinya maunya di dalam kerodong saja. Jadi sekali lagi hati-hati ya teman-teman kecomania. Jadi kerodong ini bisa bermanfaat kalau kita tahu aturan penggunaannya. Kalau kita tidak tahu, jangan sekali-sekali menggunakan kerodong terhadap murai batu rawatan kita. Ini justru bisa bermasalah, baik dari sisi karakter, bahkan dari sisi mentalnya ya. Jadi tidak jarang teman-teman kicauannya bisa selalu perhatikan murai batu yang sebenarnya bagus-bagus itu kalau kita lihat di beberapa rumah yang katakanlah orang-orang yang merawat ini adalah orang-orang yang dulu atau orang yang sudah sepuh ya, selalu menggantungkan murai batunya di teras rumahnya sepanjang hari di ablak ya. Lihat hasil murai batu mereka, semuanya kebanyakan bagus-bagus ya. Jadi ini satu bukti bahwa murai batu yang di ablak itu
lebih cepat gacor. Hanya memang kalau untuk treatment bahwa murai batu ini akan dipersiapkan ke lomba, barulah manfaat kerodong ini bisa sangat berguna kita terapkan untuk murai batu rawatan kita, asal kita tahu aturan penggunaan kerodongnya ya. Jadi itu Sobat Kicamania ya, untuk video kali ini mengenai kapan waktu yang tepat untuk menggunakan kerodong terhadap murai batu rawatan kita ya. Jadi sekali lagi, tahu treatmentnya, maka hasil atau manfaat kerodong ini bisa kita rasakan terhadap perawatan murai batu kita. Salam Kicau Mania.